Halo, di sini gue Zayan, gue sama Elisa, kami dari Swito bakal kejelasin tentang influencer marketing. Udah nggak asing banget kan lo sama influencer marketing. Influencer marketing tuh udah dikenal sama orang-orang, apalagi orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis, sebagai pihak ketiga yang mempromosikan produk karena memiliki massa atau audiens yang banyak. Tapi coba deh lo pikirin, apa influencer tuh cuma sebatas itu? Apa influencer dilihat dari masanya aja? Apa influencer kerjaannya cuma mempromosin produk aja? Mari kita bahas pengertian influencer marketing lebih dalam terlebih dahulu. Influencer secara umum sih ya diartikan sebagai orang atau hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan orang lainnya. Jadi kalau dikaitin sama marketing, ya influencer marketing adalah orang-orang yang dapat mempengaruhi buying decision making para audiensnya agar membeli produk yang dipromosikannya. Tapi ya itu cuma secara umum doang ya. Dan kalau diartiin lebih teoretikal tuh artinya kayak gini. Influencer marketing adalah seni dalam menarik massa menggunakan orang-orang berpengaruh di dunia online untuk menyampaikan pesan dari brand sebuah produk kepada para audiens mereka dalam bentuk konten yang disponsori. Yang harus digarisbawahi dari definisi tadi tuh, influencer harus berpengaruh, dapat menyampaikan pesan, dan dibuat dalam bentuk konten. Udah jelas, namanya juga influencer, jadi ya harus berpengaruh. Jadi banyaknya audiens yang dimiliki seseorang belum menggambarkan bahwa ia merupakan influencer secara seutuhnya. Karena yang paling influencer banget tuh ya orang-orang yang influence powernya gede. Karena jelas tujuan kita menggunakan influencer adalah mempengaruhi orang-orang agar membeli produk kita. Nah, selanjutnya mampu menyampaikan pesan. Jadi ketika kita memilih menggunakan influencer, ya berarti kita mempercayakan pesan yang ingin kita sampaikan ke audiens kepada influencer tersebut, yang dimana pesan itu termasuk bagian dari brand image kita. Influencer memiliki dampak yang lebih besar dari yang kita perkirakan, karena influencer dapat mempengaruhi brand image produk kita. Selanjutnya yang terakhir, harus dibuat dalam bentuk konten yang disponsori. Jadi gini, sekedar share atau repost informasi produk kita itu bukan jasa influencer, udah jelas banget itu bukan influencer meski dilakukan oleh orang paling berpengaruh sekalipun. Karena ya dalam kegiatan influencing dibutuhkan yang namanya upaya persuasif, entah itu secara verbal maupun non-verbal. Dan upaya tersebut dituang dalam sebuah konten, entah itu konten yang kita siapkan, konten yang dibuat oleh influencer itu sendiri, atau mungkin konten yang dibuat bersama antara marketer dan influencer. Selanjutnya, seperti yang gue bilang tadi, influencer itu dilihat dari influence powernya. Yang influence banget tuh ya, yang influence powernya gede. Gimana sih cara nilai influence power para influencer itu? Jadi kita bisa lihat dari engagement rates-nya. Dan di sini gue bakal ngejelasin gimana sih cara ngitung engagement rate-nya, atau disingkat ER. ER sama dengan total likes dari semua post ditambah total komen dibagi followers dikali 100. Jadi misalnya lu mau pakai jasa influencer buat bisnis-bisnis lo bisa bandingin beberapa influencer, dilihat dari engagement rate-nya dan cara ngitungnya kayak tadi. Tapi sebenarnya sih cara ngitung kayak gitu tuh ribet, karena emang harus dihitung satu-satu. Karena zaman udah maju, udah digitalisasi, dan juga udah banyak bisnis yang gunain influencer, maka tumbuhlah ladang bisnis baru, yaitu jasa audit influencer. Ada beberapa website audit influencer yang bisa membantu kita dalam menghitung ER hanya dengan memasukkan username influencer tersebut, seperti hypeauditor.com dan influencermarketinghub.com/Instagram money calculator. Oke, gue Elisa. Kali ini gue bakal bahas mengenai tingkatan influencer. Nah, banyak sumber yang telah mengklasifikasikan influencer menjadi beberapa tingkatan. Dan pengklasifikasian tersebut mungkin berbeda-beda dari setiap sumber. Nah, di sini kita bakal bahas yang secara umum aja ya. Golongan pertama nih, ada mikro dengan jumlah followers kurang dari 100.000. Contohnya ada Fiona Florencia,
Golongan kedua ada middle dengan jumlah followers berkisar antara 100.000 sampai dengan 1 juta. Lumayan ya. Dan yang terakhir, makro atau selebriti dengan jumlah followers mencapai lebih dari 1 juta. Contoh dari makro itu dari tentu saja Rahel V-nya. Guys, beda tingkat, beda biaya. Jadi pandai-pandailah dalam mengatur keperluan dan kemampuan. Tadi Zain udah jelasin nih cara ngitung IR. Dalam mempertimbangkan tingkatan influencer yang akan dipilih, IR berguna untuk mencari tahu total individu yang terpengaruh oleh influencer pilihan kita. Kita ambil contoh deh dari Rahel V-nya, followersnya mencapai 4,8 juta. IR-nya 8,46%. Berarti dapat disimpulkan bahwa individu yang terinfluensia sebesar 8,46% dari 4,8 juta individu atau sekitar 400.000 individu. Wow. Di sini lo semua harus tahu, nyatanya menggunakan influencer tingkat mikro berkemungkinan lebih menguntungkan dibanding tingkat selebriti. Karena pada umumnya influencer mikro memiliki IR yang lebih tinggi. Coba yuk kita berandai, misalkan biaya yang harus dikeluarkan untuk satu selebriti sama dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk 10 influencer mikro, atau mungkin lebih. Satu selebriti sama dengan 1 juta followers dan 5% IR. Lalu satu influencer mikro sama dengan 100.000 followers dan 10% IR. Wow, bisa kalian lihat kan? Lebih banyak mana individu yang terinfluence? Tapi balik lagi sih gimana kalian dan tingkatan apa yang kalian pilih. Karena selebriti pun tetap dibutuhkan untuk publisitas dan popularitas. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngedengerin pembahasan mengenai influencer tadi, dan semoga ilmu yang tadi bermanfaat buat kalian semua. Sekian dan bye!